Saudari-saudaraku dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya, Romo Tino SSCC, di dalam catatan pesiarah. Di dalam perjalanan persiaran hidup kita sering mendengar yang namanya kesempatan kedua. Lalu, apa yang kita lakukan dengan kesempatan kedua? Di dalam Kisah Para Rasul, kita diajak untuk menggunakan kesempatan kedua sebagai jalan pertobatan, mengubah hidup, dan menikmati serta mensyukuri untuk memikul salib dari konsekuensi atas perbuatan masa lalu kita. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur karena Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk hidup dengan bebas menghirup nafas kehidupan. Ajarilah kami untuk tidak gagal paham, agar pikiran kami sungguh dapat lebih bijaksana dan hidup kami sungguh dapat menghayati apa arti hidup mistik Kristus yang diwartakan bagi kami dan bukan pada kegagalan fisik semata. Tuhan, ajarilah kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang mampu menjadi pribadi yang hidup dan berkembang baik jasmani maupun rohani. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, di dalam bacaan pertama dari Kisah Para Rasul, pada hari ini jika kita membaca, merenungkan dan juga merefleksikan bacaan dari Kisah Para Rasul ini sangat menarik. Bagaimana perjalanan Yesus menangkap Saulus dan pertobatan Saulus serta cara pandang dari Ananias ketika Tuhan menyampaikan rencananya. Yang pertama, bagaimana Tuhan justru menggunakan orang yang mungkin jauh dari pikiran kita. Pasti kita akan berpikir, kenapa Tuhan menggunakan orang penjahat? Kenapa Tuhan menggunakan orang yang selalu mengejar-ngejar pengikutnya, membunuh pengikutnya, tetapi ia gunakan sebagai orang yang mewartakan sukacita Injil. Sesuatu yang amat sangat menarik. Saulus melakukan pertobatan. Pertobatannya bukan tanpa konsekuensi, ada ketika dia menemukan Tuhan yang hadir melalui sesamanya, Tuhan yang hadir melalui orang-orang yang ia kejar. Tuhan menampakkan wajahnya kepada mereka yang ia bunuh dan ia penjarakan, mengubah hati Saulus untuk melakukan pertobatan. Bahkan dia mengikuti apa yang menjadi firman Tuhan atas hidupnya. Perjumpaan ini membuat hatinya berubah dan berani untuk mewartakan sukacita. Yang tadinya mengejar pengikut Kristus dan akhirnya Saulus mengikuti Yesus dan mewartakan sukacita. Ada hal yang sangat menarik. Mari kita belajar dari Ananias. Saya rasa di dunia ini lebih sering pribadi kita menyerupai pribadi Ananias. Ketika dikatakan, pakailah orang itu, langsung kita mengatakan, orang itu tidak mampu, orang itu miskin, orang itu tidak pandai. Bahkan kadang kita seperti Ananias, bagaimana dia bisa menjadi pelayan Tuhan, bagaimana dia bisa memangku kepentingan padahal hidup sehari-harinya dia tidak pernah bisa menjadi teladan keluarganya. Sama, kita masih sering seperti Ananias. Ketika Tuhan mengendaki hal sesuatu yang lain, kita selalu memiliki dalih bahwa orang ini tidak pantas, orang ini tidak pandai, orang ini miskin. Padahal kalau kita refleksikan, kadang hanya karena ketidaksenangan pribadi, kadang karena kita sudah terikat dengan seseorang, kadang karena kita sudah
tidak bisa melihat secara objektif di dalam pelayanan dan di dalam hidup menggereja. Saudari-saudaraku yang terkasih, mari kita belajar untuk melakukan pertobatan. Marilah kita belajar untuk meninggalkan sesuatu yang negatif demi sesuatu yang positif. Pada Injil hari ini, di dalam Injil Yohanes pun sangat menarik. Yesus menegur keras, mengkritik keras kita semua. Apalagi orang yang dangkal pemahamannya dan pemikirannya, akhirnya gagal paham dengan apa yang diwartakan oleh Tuhan di dalam hidup kita. Dan kedangkalan di dalam berpikir, kedangkalan di dalam menerangkan, kedangkalan di dalam beriman, akhirnya membuat kita mudah berkelahi, mudah menjelek-jelekkan, bahkan mudah mengkafirkan orang yang tidak beragama. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini kita diajak untuk belajar mendalami apa yang kita imani. Yesus mengajak kita untuk menghayati hidup mistik kita. Mistik secara rohani, kedalaman secara hidup rohani, tidak memiliki pemikiran yang cetek, tetapi pemikiran yang mendalam. Bukan pemikiran yang dangkal. Ketika dikatakan dilarang pergi ke gereja, langsung kita mengatakan, di mana imanmu kok kamu tidak beriman? Ini contoh orang yang berpikir dangkal di dalam hidup beriman. Hari ini Yesus mengajak kita untuk lebih mendalami apa artinya kita menyambut tubuh dan darah Kristus di dalam perayaan Ekaristi. Menyambut Tuhan di dalam komunitas, menyambut Tuhan secara langsung di dalam diri kita dengan harapan kita memiliki relasi yang mendalam dengan Tuhan. Mengubah hati kita tidak menjadi pribadi seperti Ananias. Meskipun akhirnya toh Ananias mengikuti kehendak Tuhan, tetapi kadang pada awal mula Tuhan menyampaikan firman-Nya, menyampaikan sabdanya, kita masih sering seperti Ananias. Bahkan kadang kita mengatakan, Tuhan saya masih muda, Tuhan saya masih mencari rezeki, Tuhan saya masih ini dan itu. Ketika ada orang lain maju, siapakah dia? Siapakah dia? Emang dia sekolah apa? Lihat, ketika diminta melayani, merasa diri tidak punya waktu, merasa diri tidak pantas. Tetapi ketika ada orang melayani karena iri, karena merasa dilangkahi, karena merasa tidak diajak berbicara, kadang kita mulai mengkritik, berkata-kata sesuatu yang tanpa dasar. Hari ini kita diajak untuk tidak memiliki pemikiran yang dangkal. Selalu direfleksikan, selalu direnungkan, dan selalu dikatakan di dalam kesadaran yang penuh dan di dalam hati yang tulus dan murni, sehingga apa yang kita katakan sungguh benar-benar objektif, sungguh benar-benar menjadi kehadiran Tuhan di dalam diri kita bagi sesama kita. Tuhan memberkati dan semoga kita bukan menjadi pribadi yang munafik. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dan semoga hari ini kita sungguh mewartakan kebenaran sukacita yang mendalam dan bukan kebenaran yang dangkal yang justru akan menimbulkan pertengkaran. Selamat beraktivitas, selamat berkarya, dan selamat berdoa Rosario bersama keluarga. Selamat memasuki bulan Rosario. Jadikanlah bulan Rosario ini sekolah iman bersama keluarga. Amin.